Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan technical analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. Setelah itu kita akan lihat kurang lebih ada 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG, hari ini bisa kita lihat bersama tertahan di area resistennya di 6.953. Area high sempat ngebreak dari 6.953 dengan high di 6.961 walaupun akhirnya harus kembali mengalami penurunan di mana closing hari ini di 6.897. Sudah jebol area support yang terdekat di kisaran 6.900 sampai 6.909 sampai 6.900 dan potensinya akan turun ke area kisaran 6.822. Kalau kita lihat dari penurunan yang terjadi pada hari ini ya teman-teman, kita akan melihat bersama apakah ini akan menjadi inverted head and shoulders atau malah akan menjadi pola apa yang akan kita tunggu bersama. Yang pasti kita pantau area support dari IHSG di kisaran 6.822. Jelas potensinya masih akan mengarah ke atas walaupun memang tidak akan bergerak garis lurus ke atas melainkan melalui beberapa goncangan atau beberapa koreksi yang terjadi di IHSG. Resistennya masih sama 6953, kalau bisa breakout tentu area 7000 sudah di depan mata. Dan kalau kita lihat data di rti.co.id, hari ini memang di awal sesi IHSG sempat berusaha untuk mengalami kenaikan di mana area high-nya sampai di 6.961 sebelum akhirnya istirahat dan di sesi 2 akhirnya ambrol ke bawah dengan closing di low 6897. Total transaksi hari ini tercatat 10,2 triliun dengan 202 saham mengalami kenaikan dan 315 diantaranya mengalami penurunan. Yang menarik adalah walaupun hari ini IHSG-nya mengalami penurunan, tetapi asing malah mencatatkan net foreign buy di pasar regional sebesar 695,3 miliar. Walaupun IHSG closingnya merah, tapi asing tetap net buy. Jadi ini sebuah tanda yang baik ya kita harapkan bagi pergerakan IHSG ke depannya. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham Bird. Saham Bird ini adalah saham dari PT Bluebird ya teman-teman. Taksi Bluebird. Kita akan gunakan time frame yang lebih besar. Di time frame weekly-nya tercatat pada minggu ini mengalami kenaikan sebesar 9,76%. Berhasil breakout dari area 1725 yang artinya mengkonfirmasi sebuah pola double bottom. Dan ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya ya teman-teman karena target dari double bottomnya di 2125. Dan kalau kita lihat sisa 1 hari pada perdagangan besok harusnya walaupun ARB tetap closing di atas 1725. Dan yang menarik adalah teman-teman kalau misalnya saham Bird ini langsung lanjut breakout 1950, maka ada potensi membentuk rounding bottom di mana rounding bottomnya memiliki target kenaikan ke kisaran 2570. Jadi saham Bird ini berpotensi untuk kembali menguat
Dan ini merupakan sebuah hal yang baik ya, yang artinya bisa mengalami kenaikan-kenaikan ke area resisten-resisten yang ada di atas. Dari sisi volume juga terlihat cukup menarik beberapa minggu terakhir, tepatnya setelah menyentuh area 1400 atau tepatnya 1325, bagian low daripada bottom yang pertama. Kemudian langsung nanjak ngegas breakout 1725. Jadi teman-teman kalau mau pantau, silahkan pantau dari 1725, bisa spare sampai 1660. Itu merupakan area support ya teman-teman. Jadi 1725, 1650 ya nggak ada masalah. Itu bisa area support dan juga neckline daripada double bottomnya. Harusnya bird prospeknya menarik, jadi silakan dipantau. Dan saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah MPPA. MPPA kalau kita masuk pakai time frame daily ataupun sebentar kita lihat dulu di weekly, teman-teman bisa lihat bahwa ini sebenarnya downtrend. Tetapi di time frame daily-nya ada yang cukup menarik dari MPPA. Walaupun hari ini terhitung false break ya teman-teman. Bisa kita lihat bersama sebenarnya ada sebuah pola yang hampir saja terkonfirmasi pada perdagangan hari ini. Yaitu inverted head and shoulders. Ini adalah bagian left shoulder. Lalu ini adalah bagian headnya sampai kisaran 120. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah berpotensi menjadi right shoulder. Bahkan teman-teman bisa lihat sendiri bahwa volume pada perdagangan hari ini itu cukup besar, bahkan lebih besar dibanding volume beberapa hari terakhir. Tapi sayangnya false break. Jadi kita akan tunggu pergerakan berikutnya di area support di kisaran 134. Teman-teman boleh spare sampai 130. Support dari MPPA di kisaran 134 sampai 130. Jadi saat ini hitungannya false break. Kalau dikasih kesempatan turun, kita akan pantau apakah di 130 terdapat rejection. Kalau kemudian tidak terdapat rejection dan malah terus mengalami penurunan, ya udah kita skip lagi MPPA-nya. Tapi kalau bisa bertahan serta mampu mengalami kenaikan kembali, setidaknya area 150 ataupun 160 bisa saja disentuh oleh saham MPPA. Jadi silahkan teman-teman perhatikan area support terdekat di 134 130. Dan saham ketiga yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham ACES, S Hardware Indonesia Tbk. Beberapa waktu yang lalu kita sempat membuat analisa ACES, di mana secara time frame yang lebih besar ataupun secara zona waktu yang lebih panjang terlihat seperti membentuk double bottom, di mana double bottomnya berpotensi menuju ke kisaran area 680-an atau di sekitaran 710. Tapi tentu dalam proses mengalami kenaikan tidak akan garis lurus ke atas dan juga tidak sekarang posisinya memang belum breakout ya teman-teman. Dan kalau kita breakdown lagi di sini malah terdapat sebuah pola yang juga menarik, yaitu cup and handle. Cup and handle-nya hari ini nyentuh area resisten di 520 dan closingnya di 510. Kalau dikasih kesempatan turun, teman-teman boleh pantau sampai area 480 untuk bisa buy on weakness. Atau kalau teman-teman mau buy on breakout, silahkan pantau pada perdagangan esok. Apakah esok breakout atau enggak? Silahkan tunggu terkonfirmasinya breakout. Kalau misalnya breakout, kita akan ukur bersama ada potensi untuk mengalami kenaikan bagi saham ACES. Bisa naik sampai kisaran area
600-an ya teman-teman. Di sini kurang lebih di 616 untuk target daripada cup and handle-nya. Kalau misalnya menuju ke 616 tentu harus breakout dulu dari 548. Yang artinya pola continuation-nya bisa saja terbentuk double bottom. Jadi silahkan teman-teman pantau aja. Area support terdekat di saham ACES ada di 480. Kalau jebol kita akan lihat di area 448. Kalau teman-teman mau buy on breakout cup and handle silahkan pantau 520. Kalau bisa closing di atas 520 ini menjadi kesempatan yang baik untuk bisa buy on breakout dengan target ke 616 serta bisa saja menuju area 700. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham AGI. Saham AGI pada hari ini tercatat menguat 3,55%. Salah satu saham yang pergerakannya cukup volatil ya teman-teman, mengalami kenaikan dan penurunan yang lumayan. Bisa kita lihat ya, sempat mengalami kenaikan dan penurunan yang lumayan tajam, dan hari ini naik 3,55% dengan area resisten terdekat di 2070. Kalau misalnya AGI pada perdagangan mendatang bisa breakout dari 2070, maka ada potensi saham AGI bisa saja membentuk sebuah pola yaitu double bottom. Nah, untuk target kenaikan dari double bottomnya saham AGI ada potensi setidaknya naik menuju ke area bisa sampai 2345 dengan catatan breakout dari 2070. Kalau misalnya besok ternyata gagal breakout atau mengalami koreksi, teman-teman boleh pantau sampai area kisaran 1950. Jadi area 1950 bisa kita gunakan sebagai area support untuk bisa buy on weakness kalau misalnya saham AGI dikasih koreksi. Kalau kemudian tidak dikasih kesempatan koreksi, teman-teman mau buy on breakout, silahkan tunggu AGI-nya terkonfirmasi breakout dari 2070 dengan target ke area 2350. Dan kita akan coba tarik garis trendline. Kalau misalnya bisa breakout ya, sekaligus juga bagi AGI untuk ngetes area trendline-nya. Jadi ini merupakan sebuah peluang yang menarik untuk AGI. Kalau bisa turun 1950 bisa buy on weakness. Ataupun kalau teman-teman mau buy on breakout, silahkan tunggu AGI terkonfirmasi breakout dari 2040. Di mana target kenaikannya menuju ke 2350 ataupun ke area trendline bagian atas. Yang menarik juga teman-teman, kalau AGI ternyata bisa lanjut breakout dan lanjut naik menyelesaikan target, kalau AGI setidaknya nyentuh 2420, maka ini bisa jadi double bottom versi besar atau versi lanjutan dari pola AGI yang ada sekarang. Jadi harusnya saham AGI cukup menarik untuk kita pantau bersama. Kalau dikasih kesempatan koreksi bisa buy on weakness. Kalau teman-teman mau buy on breakout, silahkan buy ketika breakout 2070. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas kurang lebih 4 saham dari Bird, MPPA, ACES, dan yang terakhir adalah AGI. Disclaimer on untuk semua saham yang
yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan analisa kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.